Story 8, Martinus dan Muhammad Yahya. Beberapa waktu yang lalu, seseorang bernama Yahya berkunjung ke rumah saya. Dia bisa dibilang anak angkat, adik angkat, atau apalah istilahnya. Intinya, dia orang yang saya kenal 18 tahun lalu, saat usianya masih sekitar 12 tahun. Waktu terasa singkat karena saya sudah tidak berjumpa dengan dia sejak 7-8 tahun yang lalu. Tahu-tahu dia sudah menikah, mempunyai anak, rumah, dan kendaraan. Luar biasa perjalanan hidupnya sewaktu dia menceritakan kehidupannya 8 tahun terakhir itu. Saat ini dia memiliki usaha karaoke keluarga, satu di Depok dan satu di Tangerang. Ruko yang dia beli dengan mencicil, dalam waktu dekat sudah bisa dilunasinya. Itu semua didapatkannya dengan bisnis karaoke keluarga. Katanya, 10 tahun lalu sejak dia keluar dari panti asuhan, dia bekerja di salah satu tempat karaoke keluarga ternama di Kelapa Gading. Kebiasaannya sebagai muazin dan marbot masjid membuatnya memiliki suara yang terlatih dengan indah. Alhasil, katanya pada saat di tempat karaoke dulu, banyak keluarga langganan yang minta dia temani bernyanyi. Wajahnya yang ganteng dan bersih, serta santunnya yang luar biasa, merupakan bekal suksesnya di awal. Akhirnya, Yahya bertemu dengan sebuah keluarga yang suka dan jatuh cinta pada dirinya. Kemudian, 5 tahun yang lalu dia dimodali dan mendapatkan bagi hasil dari usaha karaoke keluarga yang mereka bangun di Depok. Sejak 3 tahun yang lalu, dengan hasil tabungannya, dia memberanikan diri membeli ruko secara mencicil dan membangun usaha karaoke. Kebetulan yang memberi kredit adalah seorang kepala cabang ban dekat Depok yang menjadi langganannya. Keluarga pejabat ban itu setiap minggu pasti menyempatkan berkaraoke, baik dengan teman ataupun mitra bisnisnya. Bisnis karaoke pun dia bangun sendiri di daerah Tangerang, dan ruko inilah yang tak lama kemudian lunas dimiliki penuh oleh Yahya. Sebuah cerita perjuangan hidup yang manis sekali didengar. Pada saat dia bercerita sambil memangku putri pertamanya, suasana rumah saya pun menjadi meriah dengan kedatangan Yahya beserta istri dan putrinya. Setelah mereka pamit pulang, istri saya Ditha bertanya, siapa dan bagaimana sejarah Yahya? Saya pun mulai mengingat kembali sejarah awal berkenalan dengan Yahya. Apakah ada di antara Anda yang masih ingat Mirah Swalayan? Dulu, kami memiliki salah satu cabangnya di daerah Cibubur, Perumahan Harapan Indah dekat Pipa Gas Alam. Toko Mirah posisinya sangat terbuka dari 4 arah jalan masuk kompleks. Terlihat sangat jelas, suatu hari, ada anak berusia 12 tahun yang meminta izin untuk tinggal di toko Mirah. Adik saya pun mengizinkan. Dan keesokan harinya saya ke toko Mirah dan mengobrol dengan anak itu. Dia bercerita, nama saya Martinus, asal Pulau Nias. Karena keadaan ekonomi keluarga, 2 tahun yang lalu saya dibawa paman jauh saya untuk tinggal di Depok. Katanya mau disekolahkan, tapi ternyata saya hanya dijadikan pembantu dan saya sering dikasari, baik dengan ucapan maupun perlakuan. Akhirnya saya kabur. Untuk menyambung hidup, saya mencari cara dengan menjadi kenek. Sudah 3 bulan ini untuk makan dan tinggal, semuanya serba kurang. Saya sering sakit, dan menjadi kenek pun risikonya besar. Bisa celaka kalau tidak hati-hati, urainya detail. Lalu ia melanjutkan, karena trayeknya sering lewat sini dan ngetem di depan sini. Saya jadi sering istirahat dan beli sesuatu di sini. Entah kenapa saya suka sekali, Pak. Karena itu, saya jadi pengen tinggal dan membantu di sini. Oke. Tapi kamu masih kecil, mau jadi penjaga toko di sini? Kamu harus rajin, mau belajar dan disiplin. Itu aja syaratnya. Kamu dapat makan, bisa tinggal di sini, dan akan kami sekolahkan untuk melanjutkan pendidikan kamu. Tapi, kamu tidak digaji, ya? Bagaimana? Martinus mengangguk. Oh ya, apa agama kamu? Tanya saya. Kristen, Pak. Oke tuh, 1 kilometer dari toko ini, ada gereja. Kamu harus rajin ibadah ya, kata saya sambil menunjuk ke arah gereja. Lusanya, saya mencari sekolah untuk Martinus. SD negeri menolaknya karena dokumen tidak lengkap. Lalu, saya bawa ke sekolah Kristen di sekitar Cibubur. Ada 3 sekolah Kristen di daerah sana, tetapi lagi-lagi semuanya menolak karena dokumen tidak lengkap. Saya bilang bahwa anak ini dokumen sekolahnya hilang di kampungnya di Pulau Nias akibat banjir. Tidak mungkin dia harus pulang ke Nias dulu untuk mengurus semua itu. Akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Saya benar-benar senewen. Saya bahkan berargumen agar mereka menerima anak itu atas nama kemanusiaan. Toh semua biaya saya tanggung. Turun kelas pun tidak apa-apa. Sekolah swasta pasti bisa mengatur semuanya. Tapi,
Waduh, rupanya mereka tidak bisa ditawar sama sekali, mungkin karena sekolah Kristen memang terkenal dengan kedisiplinannya. Mau tidak mau, kami terpaksa mencari alternatif lain. Saya lihat tampang Martinus lesu sekali setelah hari itu ditolak terus-menerus. Saya bilang, itulah kehidupan, Martinus. Kamu kecewa? Sakit hati? Penderitaan itu kalau dirasakan, pasti sakit. Sabar ya, nak, bagaimana kalau kamu saya bawa ke pesantren di Cilodong? Mau, dia mengangguk singkat dan berkata, yang penting bisa sekolah, Pak. Nah, gitu dong, itu namanya semangat, kata saya. Akhirnya saya bawa dia ke Ustaz Usman Palese, sahabat dan guru saya sejak lama. Salah satu pendiri Pondok Yatim Hidayatullah Balikpapan, saya ceritakan asal-muasal Martinus dan Ustaz Usman menjawab, tangan kami terbuka buat siapapun, ada ilmu umum di sini yang kamu bisa ikuti. Ada ilmu diniyah agama yang kamu boleh ikuti, boleh juga tidak. Alhamdulillah, Ustaz Usman mau terima. Sejak saat itu Martinus sekolah pagi, siangnya kerja dan tinggal di Toko Mirah. 5 tahun kemudian, Pak Usman Palese menelepon dan meminta saya untuk ke Cilodong. Saya pun segera merapat ke sana. Di depan rumah Ustaz Usman, ada Martinus duduk dengan wajah serius. Dia lalu menyalami saya dan berkata, Pak, saya sudah berpikir masak-masak. Saya sudah merenung dan berdoa setiap malam selama hampir 2 tahun ini. Sudah 5 tahun saya melihat keindahan teman-teman melakukan gerakan salat, keceriaan Ramadan, dan merdunya suara azan. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Boleh, Pak? Saya menatap wajah Martinus dalam-dalam. Saya lihat wajah Ustaz Usman datar saja. Saya balik menatap Martinus. Agama bukan buat mainan. Saya pun menggelengkan kepala. Nggak bisa kamu lakukan itu, Martinus. Agama bukan untuk kamu punya-punyaan atau untuk dibanding-bandingkan, lebih baik, lebih bagus. Bukan seperti itu, agama itu hal yang spiritual dan keindahan hati yang memancar keluar. Yang kamu lihat itu baru luarnya, kalau kamu sudah menemukan dalamnya, baru kamu mengerti dan boleh mengatakan apa yang kamu katakan barusan, urai saya. Ustaz Usman menyambung omongan saya itu, kamu sudah dengar tadi, kan? Apa bedanya dengan perkataan saya? Sama saja. Toh, Martinus menunduk dan berkata lirih, kalau begitu, apa boleh saya menjadi muazin tukang azan? Memangnya kamu bisa? Tanya saya. Bisa, Pak, sudah sering saya latihan. Jawabnya, tanpa banyak bicara, Ustaz Usman membawa Martinus dan saya ke masjid. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Coba kamu azan, Martinus, katanya. Kontan saja saya terhenyak. Tak lama kemudian, Martinus mengambil mikrofon, diam dan berkonsentrasi sejenak. Dia menarik napas dan mengangkat tangan kanannya ke telinga kanan, kemudian dia pun meneriakkan gema takbir azan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, teriaknya, baik saya maupun Ustaz Usman sama-sama tersentak, suaranya indah sekali terkesan teduh dan merdu, lekukannya pun fasih. Cengkok murotal azan dimainkan dengan indah, mendadak masjid dipenuhi anak-anak, tetangga, dan jemaah tua muda, mereka memuji suara Martinus. Saya bahkan sampai berkaca-kaca mendengar azan yang indah dari anak 17 tahun ini. Banyak juga ibu-ibu yang tahu latar belakang Martinus, dan begitu mendengar bahwa dia yang azan, mereka menyeka wajah yang basah akibat tetesan air mata. Akhirnya saya bilang ke Ustaz Usman, saya rasa dia sudah mendapat hidayah, Pak Ustaz. Ustaz Usman pun mengangguk setuju. Sejurus kemudian, dipanggilnya Martinus sebelum salat maghrib dimulai. Di hadapan para jemaah dan anak pesantren serta tetangga Cilodong, Martinus ditanya apakah sudah mantap ingin memeluk Islam. Dia mengangguk dan tertunduk. Ambil Al-Quran, pegang di dada kiri kamu, ucap Ustaz Usman. Martinus pun melakukan gerakan sesuai perintah, dengan tangan kiri memeluk Al-Quran dan tangan kanan menjabat Ustaz Usman. Martinus pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, suaranya yang merdu, menggema memenuhi suara masjid yang hening. Semua mata tertuju kepadanya, kalimat syahadat yang dibacanya, syahdu sekali. Kemudian semua anak yang lain pun menyalami dan memeluk Martinus. Sementara ibu-ibu di belakang tak kuasa menahan haru, Ustaz Usman lalu berkata kepada saya, Pak Wowiek, tolong beri nama baru untuk dia. Saya pun berkata, mulai saat ini, nama kamu menjadi Muhammad Yahya, kamu bisa dipanggil Yahya. Selamat datang di dunia keberserahan diri. Yahya itu nabi yang tertulis di Al-Quran sebanyak 4 kali. Dia hidup bersama sejak zaman Nabi Isa, anak Nabi Zakaria. Namanya sebagai penentang Herodes juga banyak disebut di kitab hikmah, Ihya Ulumuddin, dan sebagainya. Jadi, kedepannya nanti,
Kamu bisa mencerminkan diri sebagai perwujudan pejuang kebenaran, pungkas saya. Martinus mengangguk. Sementara itu, mata para hadirin terus berkaca-kaca karena haru.